yaitu seseorang yang mengorganisasikan atau mengelola, mengasumsikan resiko yang dihadapi mulai dari permulaan bisnis wira swasta, berperan untuk mengembangkan bisnis baru karena mereka menciptakan produk baru yang diperlukan pelanggan. Yang kedua yaitu kreditor. Kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas properti layanan jasa yang diberikannya, di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua akan mengembalikan properti yang nilainya sama. Yang ketiga yaitu karyawan. Karyawan adalah tenaga kerja untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang atau bentuk lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan Pasal 1 Ayat 2 bahwa karyawan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri, masyarakat, baik di dalam, di luar, atau hubungan kerja. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan jawaban dari Setia. Yang keempat itu ada pemasok atau supplier. Nah, pemasok atau supplier itu merupakan bagian awal dari penjualan produksi, di mana mereka lah yang memasok atau menjual bahan mentah ke pihak lain, baik itu perorangan atau perusahaan yang dijadikan produk barang atau jasa yang matang. Yang terakhir yaitu pelanggan. Pelanggan ini perusahaan tidak dapat bertahan hidup tanpa pelanggan. Maknanya, pelanggan merupakan orang yang membeli suatu barang produk atau jasa dari suatu toko atau bisnis tertentu. Dengan adanya pelanggan, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan pemasukan dari barang-barang yang telah terjual ke pelanggannya. Baiklah, saya akan bertanya kepada Nini. Dalam mengembangkan rencana bisnis, setidaknya ada 4 hal yang harus diperkirakan dan direncanakan. Jelaskan masing-masingnya dengan ringkas dan jelas. Yang pertama, memperkirakan lingkungan bisnis. Lingkungan ekonomi diperkirakan untuk menentukan bagaimana permintaan untuk produk mungkin terlihat dalam memberikan reaksi kepada kondisi ekonomi yang akan datang. Lingkungan industri diperkirakan untuk menentukan tingkat persaingan jika pasar untuk produk spesifik hanya dilayani oleh sedikit berupa perusahaan. Yang ketiga, lingkungan global diperkirakan untuk menentukan bagaimana permintaan produk berikan dalam reaksi kepada kondisi global yang akan datang. Yang kedua, merencanakan manajemen. 1. Struktur organisasi mengidentifikasi pesan dan tanggung jawab karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan. Yang kedua, produksi merupakan perencanaan kegiatan produksi dalam perusahaan atau industri. Yang ketiga, sumber daya manusia adalah hal yang sangat kritis untuk berhasilnya suatu perusahaan. Suatu bisnis harus merancang lingkungan kerja yang mematuhi karyawan sehingga menolong keberhasilan bisnis. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Setia. Yang selanjutnya itu ada merencanakan pemasaran. Merencanakan pemasaran itu ada 5 bagian. Yang pertama, target pasar. Target pasar itu penentu target pasar yang berguna untuk profil pelanggan, yang biasanya terdiri dari karakteristik pelanggan, khususnya jenis kelamin, umur, hobi. Yang kedua, karakteristik produk, yaitu hal penting yang menyangkut mengenai produk. Dengan karakter ini, maka produk akan lebih mudah diingat dan lebih menarik pelanggan. Yang ketiga, penentuan harga, yaitu harga produk yang harus sesuai dengan kualitas produk. Selain itu juga, harga harus sesuai dengan harga pasaran pada umumnya agar pelanggan tidak merasa terlalu tinggi dengan harganya. Yang keempat, distribusi. Distribusi ini merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Sedangkan yang kelima, promosi. Promosi itu merupakan upaya untuk memberitahukan dan menawarkan produk
berikutnya ada merencanakan keuangan. Merencanakan keuangan itu ada dua bagian. Yang pertama kelayakan bisnis dan pendanaan bisnis. Kelayakan bisnis ini keuntungan dan biaya harus diestimasi untuk menentukan apakah layak produk tersebut. Rincian rencana bisnis ini digunakan untuk menciptakan prediksi dari keuntungan yang dioperasikan dan pengeluaran bisnis dari waktu ke waktu. Sedangkan pendanaan bisnis itu cara memperoleh daya yang diperlukan sebagai modal utama atau tambahan yang digunakan untuk pengerjaan proyek, program, dan portofolio yang dialokasikan demi berjalannya perusahaan, organisasi, dan proyek. Baiklah, cukup sekian jawaban yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.